Aku dan si cantik sekolah menyewa bersama. Sebelum ini, aku diam-diam menyukainya selama 3 tahun penuh, mendekatinya. Meminta WeChat pun tidak berani sama sekali. Satu-satunya keberanianku adalah menggambarnya ke dalam komik. Untuk menghibur kerinduan. Malam itu, komik yang aku serialkan di internet muncul dengan komentar teratas. Kapan tokoh utama wanita dalam komik bisa menjadi tokoh utama dalam hidupku? Editor melihatnya dan berjalan sambil tidur. Tidak bisa membedakan antara komik dan kenyataan. Kolom komentar di bawahnya juga meledak dengan ejekan. Memberi saran, melakukan lelucon dan segala macam hal. Sebulan kemudian, aku belum berhasil. Tetapi mereka tidak tahu bahwa akulah yang dijatuhkan oleh editor itu. Kak yang kecil berdebat dengan sengit di internet. Telepon berdering. Anak baik, tinggal sendirian di luar. Apakah kamu takut? Ibu membantumu mencari teman sekamar. Dia wanita yang sangat cantik. Oh. Anak baik semangat, telepon ini dari ibuku yang tidak bisa diandalkan. Ibu menelepon tanpa menunggu aku menyatakan apapun. Dia menutup telepon. Meninggalkanku dengan banyak masalah. Dia tidak memikirkannya. Gadis muda yang berani menyewa apartemen dengan pria asing. Mungkin saja tank. Atau dinosaurus. Apakah dia benar-benar ingin membantuku? Atau sengaja ingin menjebakku? Aku sedang menggerutu. Bel rumahku berdering. Tidak perlu ditebak. Pasti teman sekamarku. Aku merasa kesulitan. Tidak membuka pintu juga tidak mungkin. Melewati cermin gantung. Aku melihat lingkaran hitam di sekitar mataku. Jenggotku berantakan, aku tiba-tiba punya ide untuk membuat sarang burung di rambutku. Dan menggunakan sisa minyak dari makanan yang aku pesan untuk makan siang. Baru kemudian aku mengorek hidung dan berjalan menuju pintu. Begitu pintu terbuka, aku bersikap sembarangan. Bersandar di kusen pintu. Aroma harum perlahan berlalu. Di luar pintu ternyata berdiri wanita cantik tinggi semampai ini. Dengan wajah tersenyum manis menatapku. Tatapan bertemu. Seluruh tubuhku terpaku. Kenapa Kinyumo? Mata Kinyumo juga memancarkan sedikit keterkejutan. Senyum di sudut mulutnya menghilang. Kami hanya saling menatap seperti ini. Tidak lama kemudian, Kinyumo memecah kebuntuan terlebih dahulu. Permisi, apakah di sini ada lowongan? Dia nyaris tidak memaksakan senyum. Namun menghindar ke samping. Seolah sengaja menghindari kontak mata denganku. Aku sudah menghubungi pemiliknya. Dia menyuruhku datang melihat dulu. Langsung tanda tangan kontrak denganmu. Hanya sesaat. Ekspresi wajahku berubah 1000 macam. Selain keluargaku. Semua orang di sekitarku tahu. Aku diam-diam menyukai Kinyumo selama 3 tahun penuh. Selama periode ini, aku tidak berani menunjukkan wajah. Tidak berani menyapa. Apalagi meminta WeChat. Selain bersembunyi di sudut dan diam-diam memperhatikannya. Aku hanya berani diam-diam mengubahnya menjadi komikku saat larut malam. Diam-diam melampiaskan cintaku padanya. Mereka semua merasa aku sangat pengecut. Tapi mereka tidak tahu. Dalam hari-hari yang tak terhitung jumlahnya saat aku mengintip Kinyumo, aku sudah terbiasa melihat ketidakpeduliannya saat menolak laki-laki. Bahkan jika lawannya luar biasa. Aku tidak bisa menggoyahkan hatinya. Lalu mengapa aku harus mempermalukan diriku sendiri? Aku mencintainya. Awalnya tidak ada hubungannya dengan dia, pikiran. Melayang agak jauh. Ketika aku sadar kembali, Kinyumo sedang menuju ke arahku sebelumnya. Maaf. Apa aku salah tempat? Jika aku salah, katakan saja. Aku tidak akan mengganggu. Mendengar Kinyumo akan pergi. Aku sedikit cemas, tunggu. Tapi selanjutnya aku tidak tahu harus berkata apa. Jika aku tahu yang datang adalah Kinyumo. Bahkan jika aku tidak punya waktu untuk merapikan diri. Aku tidak mungkin sengaja membuat diriku jelek dan mundur ke lembah. Telapak tanganku penuh keringat.
Mataku juga berkunang-kunang. Tidak berani menatap wajahnya. Akhirnya menggigit bibir. Aku mendengar suara berat. Disertai dialek asing keluar dari mulutku. Tidak salah lagi. Rumah ini milik kakak beradik kami. Aku baru saja datang dari luar kota untuk mengunjungi keponakan laki-lakiku. Tidak tahu tentang masalah ini. Mata indah Qin Yumo penuh dengan perjuangan. Tanpa sadar menarik tas di bahunya. Matanya ragu-ragu. Lalu apakah rumah ini masih disewakan? Kontraknya? Aku harus menandatangani kontrak dengan siapa? Aku bisa menandatanganinya sebagai perwakilan. Keponakan laki-lakiku hanya keluar karena ada urusan. Kalau tidak, bisa lihat rumah dulu. Lihat baik-baik baru bicarakan. Takut Qin Yumo ketakutan dan lari. Aku bahkan tidak berani bernapas terlalu keras. Menahan napas. Seluruh tubuhku hampir pingsan. Untungnya mentalitas psikologis saya cukup kuat. Menyetujuinya. Saat rumah direnovasi, ibuku mempertimbangkan kemampuanku yang buruk dalam mengurus diri sendiri. Jadi dia mendekorasi kedua kamar menjadi kamar tidur. Dia bersiap untuk datang dan merawat kehidupanku setelah aku pindah. Tapi aku menolak untuk diurus. Kamar tidur kedua itu selalu kosong. Selalu tertutup. Aku juga malas membersihkannya. Saat pintu didorong terbuka, aku dan Qin Yumo terkena debu di wajah. Aku dengan canggung mulai melakukan gerakan kecil lagi. Melihat alisnya berkerut. Cahaya di matanya juga redup dan tidak jelas. Aku tertawa kering 2 kali untuk menenangkan. Kakak, ada orang datang ke rumah. Tidak memberitahuku. Aku juga. Seharusnya merapikan dulu. Qin Yumo menatapku dengan aneh. Kamar ini sudah lama tidak dimasuki orang. Anda tinggal di mana dalam 2 hari ini? Mungkin dia hanya bertanya dengan santai. Tapi hatiku merasa bersalah. Merasa ada maksud tersembunyi dalam kata-katanya. Seolah meragukan identitasku. Sibuk memalingkan kepala. Menatap langit-langit dan terus mengarang cerita. Oh. Saat datang, aku sudah bilang pada keponakan besarku bahwa aku hanya tinggal beberapa hari di Hong Kong. Tidak perlu membeli set perlengkapan tidur baru. Jadi selama 2 hari ini, aku tidur seranjang dengan keponakan besarku di kamar dalam. Lagi pula, tempat tidurnya besar, 1,8 meter. Kami berdua bisa tidur di sana. Qin Yumo tidak bertanya lebih lanjut. Tetapi melewati kamarku dan langsung mengincar kamar mandi. Aku merasa akan celaka. Ini akan terbongkar. Jadi sebelum dia masuk, aku menghalangi pintu. Itu, di dalam agak berantakan. Lihat tempat lain dulu. Qin Yumo tidak menyerah. Terus mengintip ke dalam melalui celah. Ini benar-benar menyulitkanku. Rasanya seperti bermain peta umpet dengannya. Dan dia sangat bersemangat untuk membongkar trik kecilku berpura-pura menjadi paman. Akhirnya, dia menyerah padaku dan kalah. Saat mengunjungi tempat lain, dia bertingkah tenang. Tidak ada lagi masalah. Sampai setelah menandatangani kontrak, Qin Yumo menatap tanda tanganku. Wajahnya kembali aneh. Apakah Anda biasanya menandatangani seperti ini? Tanyanya. Aku mendongak dengan bingung dan melihat ke kontrak di tangannya. Seluruh tubuhku tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Aku punya kebiasaan. Di komik, di setiap halaman terakhir, aku akan menandatangani nama penaku. Tanpa diduga, saat menandatangani, aku secara tidak sengaja menandatangani nama penaku. Meskipun tulisan tanganku berantakan dan Qin Yumo mungkin tidak bisa mengenalinya. Tetapi 2 bintang kecil di sudut kanan atas tanda tangan sudah cukup untuk membuat malu. Itu, aku sangat cemas hingga berkeringat. Aku akhirnya terpikir bahwa aku adalah seorang mandor bangunan. Aku sangat iri pada mereka yang berbudaya. Bagaimana tanda tangan artistik ini? Suaraku agak keras. Hampir berteriak hingga Qin Yumo terkejut. Dia mundur beberapa langkah. Menutupi dadanya dengan kontrak. Tersenyum kaku padaku. Bagus sekali. Anda sangat berbakat mendengar pujian.
Pikiranku kosong. Suka? Mau aku tanda tangani satu lagi untuk kenang-kenangan? Aku diusir oleh Qin Yumo. Malu dan ingin mati. Membuang satu set kunci rumah. Dan melarikan diri dari rumah di tempat yang mencolok di ruang tamu. Berdiri di pinggir jalan dan merasakan angin dingin untuk waktu yang lama. Aku mengambil keputusan, yaitu mengejar Qin Yumo. Bahkan jika pada akhirnya aku tetap tidak bisa mengejarnya, setidaknya aku tidak akan menyesal. Setelah berada di luar selama beberapa jam, aku mengubah diriku sepenuhnya. Sehingga tidak ada lagi jejak dari ujung kepala hingga ujung kaki. Bayangan lamaku kembali ke rumah. Seluruh rumah juga berubah drastis. Semua barang ditata dengan rapi. Bahkan sudut-sudutnya pun dibersihkan hingga bersih. Tapi di luar dugaan. Qin Yumo tidak ada di pintuku, tetapi ada catatan tempel. Aku akan pindah besok pagi. Jangan bangun terlalu siang dan tersenyum manual. Nada bicara yang nakal ini membuatku merinding. Sama sekali tidak mungkin ditinggalkan untuk pamanku. Mungkinkah? Dia sudah lama menyadari bahwa aku selalu bekerja sama dengannya. Bermain peran. Tidak, tidak mungkin. Dia sama sekali tidak mungkin mengenaliku. Lagi pula, dulu ketika di sekolah. Jika aku dan dia muncul di acara yang sama, aku selalu berusaha untuk mengurangi keberadaanku. Bagaimana mungkin dia terkesan dengan orang asing sepertiku? Saat aku melamun, telepon ibuku datang. Anak baik. Bagaimana gadis hari ini? Apakah dia sangat cantik? Jika dia bisa menjadi menantu perempuanku, hidup ibumu akan lengkap. Pantas saja ibuku dan aku memiliki pemikiran yang sama. Sayangnya, putranya sampai saat ini belum bertemu dengan Qin Yumo. Aku khawatir jika mengatakannya, aku akan diejek. Aku segera menyangkal. Bu, Anda benar-benar berani berpikir. Menghindari masalah. Tidak, tidak. Tidak boleh ada, dia membuatku merasa sangat bersalah. Aku satu persatu. Mendengar nada suaranya dan menghela nafas. Seorang wanita cantik dikirim ke rumahmu. Tetapi kau memberitahuku. Kau bahkan tidak berani memikirkannya. Apakah kau sudah kecanduan menjadi anjing jomblo? Atau ada masalah dengan orientasi seksualmu? Aku tidak peduli, hari ini kau harus memberiku jawaban yang pasti. Kau seharian di rumah hanya mengobrol online dengan orang. Dan kau laki-laki. Jangan-jangan kau benar ya kan? Ibuku semakin bersemangat bicara. Setelah emosinya benar-benar dilampiaskan. Telepon sudah ditutup. Menatap layar ponsel yang sudah hitam. Bukankah seharusnya aku meminta nomor ponsel Qin Yumo? Baik. Memanfaatkan kesempatan membantunya pindah rumah. Karya yang sudah melalui masa-masa sulit. Di komputer di kamar, masih tersimpan kotak dialog pertengkaran dengan Kak Xiaoyan. Sementara serial komikku hari ini baru menggambar kerangka yang kabur. Sebagai tokoh kecil yang tidak terkenal di dunia komik. Saat SMA, aku sudah sesekali mengirimkan karya secara online. Sayangnya, selama ini hanya untuk kesenangan sendiri. Hingga setengah tahun terakhir. Karya komik yang kuserialkan secara online, ternyata si cantik sekolah adalah tetanggaku. Setelah tokoh utama pria menjadi viral dan menandatangani kontrak dengan situs web. Aku tidak pernah menandatangani kontrak setelah itu. Aku dengan emosional memikirkan kembali adegan bab baru. Luo Bishi tanpa sadar teringat lagi sore itu ketika dia pergi ke ruang kelas umum untuk kuliah umum. Aku tetap malas masuk. Dan memilih tempat di sisi lorong. Hanya agar lebih mudah keluar masuk. Tidak lama kemudian, Qin Yumo dari jurusan lain dan beberapa gadis masuk sambil membawa secangkir teh susu. Sambil mengobrol dan tertawa. Mereka menyukai lorong. Posisi di sisi lain. Entah Qin Yumo sepikiran denganku atau tidak. Dan aku juga memilih sisi lorong. Jarak antara aku dan dia hanya sebatas lorong. Meski begitu, aku tidak sempat meliriknya. Hanya fokus pada pembuatan komik saat itu. Teman sekamarku, Lemon, terus mengoceh di telingaku. Cepat lihat, itu Qin Yumo. Dia adalah Qin Yumo,
Si cantik sekolah yang baru saja terpilih di papan pengumuman. Tidak disangka aslinya lebih cantik dari foto. Kalau saja dia mau menyapaku. Bahkan jika aku tidak punya pacar selama 4 tahun kuliah, itu sudah cukup. Aku hampir muak padanya. Berpikir dengan penampilannya yang pengecut ini. Aneh kalau dia bisa punya pacar. Tiba-tiba, sebuah suara yang merdu terdengar di telinga. Teman, ini teh susu untukmu. Aku mengangkat kepalaku. Melihat seorang gadis yang sangat cantik. Memegang secangkir teh susu dan berdiri di lorong. Terdengar suara tarikan napas dingin yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Dan masih banyak lagi. Bisikan? Aku entah kenapa menjadi fokus orang banyak. Perasaan ini tidak menyenangkan. Bahkan jika gadis yang membawakan perhatian ini kepadaku sangat cantik. Lemon sangat tidak puas dengan penampilanku ini. Diam-diam mencubitku dari belakang. Cukup keras? Aku tidak siap. Langsung berteriak seperti babi. Tawa meledak di sekitar. Aku merasa sangat malu. Tanpa sadar menundukkan kepala terlebih dahulu. Sengaja membiarkan gadis itu berdiri di samping. Lemon semakin marah melihatnya. Terus mencubit dari belakang. Apa yang kau lamunkan? Bunga sekolah memberimu teh susu. Cepat terima. Aku baru sadar. Ternyata dia adalah bunga sekolah baru, Qin Yumo. Tapi dengan begini, aku semakin bingung. Aku, dengan tinggi 1,79 meter. Wajah hanya bisa dibilang lumayan. Pakaian di tubuhku juga semua barang buatan Tiongkok biasa. Bagaimana mungkin bisa menarik perhatian wanita cantik level ini? Dia mungkin salah orang. Melihat sikapku yang tidak jelas. Qin Yumo juga tidak merasa canggung. Malah dengan keras kepala memasukkan teh susu ke pelukanku. Coba saja. Sangat enak saat berbalik. Dia secara khusus berpesan lagi. Ingat untuk minum dengan cepat. Semakin cepat semakin baik. Kata-katamu meninggi dengan nada yang tinggi. Ceria dan imut. Setelah selesai, dia menghancurkan tempat duduknya sendiri. Lin Meng langsung merangkul leherku. Dengan marah. Kau bodoh atau pura-pura bodoh, bunga sekolah memberimu teh susu. Bahkan jika ada kotoran di dalamnya. Kau harus meminumnya dengan senang hati. Aku malas memperhatikannya. Orang ini? Mungkin otaknya sakit. Dia tiba-tiba terkejut dan kaget. Juga tertawa sangat mesum. Tidak heran orang secara khusus datang mengantarkan teh susu. Ternyata resleting celanamu rusak. Halo. Pikachu hahaha. Aku sudah mati. Mahasiswa memakai celana dalam kartun mengalami kerusakan resleting. Celana dalam terpapar. Dan diingatkan dengan ramah oleh si cantik kampus. Menurutku, siapapun yang punya harga diri tidak akan berani menunjukkan wajah di depan Qin Yumo lagi. Siapa tahu dia tiba-tiba bertanya apakah kamu adalah anak laki-laki yang resleting celananya rusak terakhir kali. Juga berteriak seperti babi. Kemunculan Qin Yumo memberikan banyak materi baru untuk komikku. Aku menggambar dengan lancar seperti awan yang terbang. Setelah menyelesaikan satu gambar, kulihat sudah jam 8 malam. Memesan makanan, mengunggah naskah ke situs web dan terus menunggu sampai semua inspirasi habis. Waktu sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Aku membuka situs web. Mengunggah bab baru ke bagian belakang penulis. Dan mengatur waktu publikasi. Kembali ke antarmuka pembaca. Secara misterius meninggalkan pesan teratas. Kapan tokoh utama wanita dalam komik bisa menjadi tokoh utama wanita dalam hidupku? Pagi harinya, seperti yang diharapkan, aku masih bangun terlambat. Terus bersembunyi di kamar sampai pindahan rumah. Semua pekerja pergi. Di luar tidak ada lagi gerakan yang jelas. Baru berani keluar kamar. Tanpa diduga, Qin Yumo masih di ruang tamu. Begitu melihat wajahku yang berminyak, dia mengerti segalanya. Aku sedang berpikir apakah aku harus memperkenalkan diri terlebih dahulu. Qin Yumo seperti teman lama.
Langsung menyapaku. Kamu begadang semalam, ya? Mengangguk dengan lesu. Selanjutnya adalah perasaan bersalah. Aku tidak berani menguji apakah dia tahu tentang paman kemarin. Sebenarnya itu aku, agar dia tidak mengira aku adalah seorang pria rumahan yang tidak melakukan apa-apa. Aku mulai lagi mengatakan bahwa pelanggan mendesak dengan ketat. Semalam aku lembur menggambar posisi desain. Selama kuliah aku mengambil jurusan desain interior. Sekarang aku magang di tahun keempat. Aku dan beberapa teman membuka perusahaan dekorasi interior bersama. Perusahaan baru saja dimulai. Bisnisnya tidak banyak. Saya sebagai kepala desainer memiliki tempat untuk menggunakan keahlian saya terlebih dahulu. Jadi saya tinggal di rumah dengan dalih bekerja dari rumah. Tidak keluar pintu utama atau pintu kedua. Begadang dan merokok berlebihan. Tenggorokan saya seperti digosokkan ke tanah. Serak. Hampir menusukin Yumo menatapku geli. Jika tenggorokanmu tidak nyaman, makan permen pelega tenggorokan. Jika kamu masuk angin, segera periksa ke dokter. Aku pergi dulu. Dia berjalan ke kamar sambil memeluk kotak kardus. Lalu kembali ke kamar mandi untuk melengkapi. Cepat pergi mandi. Nanti aku mau pakai setelah dia masuk ke kamar cukup lama. Aku baru sadar. Nada bicara akrab ini membuat orang tidak berani berpikir lebih jauh. Semakin aku memikirkannya, semakin aku ingin keluar dari kamar mandi untuk mandi. Melihat ruang tamu dipenuhi barang-barang berantakan. Semangatku kembali. Bukankah ini kesempatan untuk menunjukkan diri yang datang sendiri? Agar tidak terlalu mendadak. Aku tidak berani menyentuh barang-barang Qin Yumo sembarangan. Berencana untuk bertanya padanya terlebih dahulu. Di dalam kamar, Qin Yumo sedang merapikan lemari pakaian. Arah itu kebetulan membelakangiku. Aku mengetuk pintu. Menunggu dia berbalik, aku langsung menyatakan. Apakah kamu butuh bantuan? Pekerjaan berat apapun. Pekerjaan merepotkan? Kamu bisa mendukungku. Aku belum selesai berbicara. Sebuah suara arogan yang besar memotongku. Kau hanyalah teman serumah yang diam-diam. Baru saat itulah aku menyadari. Ada seorang pria muda duduk di kursi di depan jendela melihatku masuk. Segera bangkit. Berdiri di belakang Qin Yumo. Berpose untuk melindungi. Dia menatapku dengan jijik dari atas ke bawah. Aku butuh kamu di sini untuk menawarkan bantuan. Secara tidak sadar aku ingin membalasnya. Setelah melihat tinggi badannya dengan jelas, penampilannya, serta pakaiannya dan Qin Yumo berdiri bersama. Harus diakui bahwa itu sangat cocok dengan hatiku. Ada semacam kehilangan yang samar. Baru beberapa bulan sejak terakhir kali aku melihat Qin Yumo. Dan dia sudah punya pacar. Aku selalu berpikir dia akan menjadi wanita independen yang berorientasi pada karir. Sejak tahun pertama kuliah, dia menggunakan waktu luangnya untuk melakukan berbagai pekerjaan paruh waktu di luar. Dan yang paling sering dia lakukan dan yang menghasilkan pendapatan tertinggi adalah model cetak. Itu di dalam dan di luar kampus. Dia selalu memiliki banyak pengejar di belakangnya. Rumput sekolah, siswa berprestasi. Elit bisnis generasi kedua yang kaya. Semua jenis ada. Tetapi dia selalu menolak urusan pria dan wanita. Dia menghasilkan uang dan menjalani hidup dengan kemampuannya sendiri. Dan tidak pernah menerima hadiah dari orang-orang ini. Aku benar-benar tidak tahu apa yang istimewa dari pria di seberang. Yang bisa menjadi pengecualian dalam kehidupan Qin Yumo. Aku akui. Aku iri. Tanpa sadar mengepalkan tangan. Dengan provokasi emosional. Kenapa? Apakah kalian berencana untuk tinggal bersama? Begitu kata-kata itu keluar. Aku ingin menampar diriku sendiri karena mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal. Bukankah ini dengan jelas meremehkan Qin Yumo? Ekspresi terkejut melintas di wajahnya. Pipi putihnya tampak jelas diwarnai dengan lapisan tipis kebencian. Sebaliknya pria di sampingnya menambahkan sedikit ambiguitas di wajahnya. Dia mengangkat tangannya. Berniat untuk memeluk Qin Yumo. Tetapi tidak menyangka Qin Yumo
bergeser ke samping, memeluk udara kosong. Dia juga bercanda. Kau bilang kakak Yu. Dia sudahlah. Terlalu tinggi. Terlalu memakan tempat. Tidak seperti kelompok kecil kesayanganku ini. Semuanya bisa dikemas dan dibawa pergi dalam sebuah kotak kardus. Sambil berbicara, dia menggeledah kotak kardus di tanah. Memilih boneka kucing. Dan langsung memasukkannya ke dalam pelukanku. Ini adalah putriku Jingjing. Tolong paman ini bantu menjaganya. Bisakah? Ketidaknyamanan sebelumnya sebelum dia tersenyum main-main padaku. Seolah-olah itu belum pernah terjadi dan dengan mudah dibalik. Ini adalah hal yang paling saya kagumi darinya. Berwibawa. Bijaksana. Hanya mendengarkannya berbicara. Memberi orang perasaan seperti mandi di angin musim semi. Boneka di pelukanku entah kenapa membuatku merasa familiar. Bahkan sebelum aku melihat pria kekar yang malas itu. Anda dengan sedih menarik tangan Anda. Melihatnya selalu mendekat ke Qin Yumo. Kamu terlalu serius? Orang-orang membuat lelucon santai. Apakah Anda perlu menjelaskan dengan begitu serius? Kata-katanya sangat cemburu. Niat untuk berdekatan menjadi lebih jelas. Qin Yumo bergeser lagi ke samping. Jelas keberatan dengan kedekatannya. Melihatnya selalu sedekat ini. Mengikuti saja memberinya boneka. Tahu kau keberatan aku tidak memberimu boneka? Bisakah kau duduk sekarang? Aku punya terlalu banyak barang. Aku benar-benar tidak punya waktu untuk menyambutmu, aku tidak bermaksud begitu. Qin Yumo menyela leluconnya. Aku tahu kau bukan orang seperti itu. Kalau begitu, aku akan membantumu berkemas. Kau duduk di samping dan memberi perintah. Tidak bisa. Jangan sentuh barang-barangku. Namun sesaat, aku seolah menjadi orang yang transparan. Seperti berkali-kali di sekolah, Ming Ming begitu dekat dengan Qin Yumo. Tetapi tatapannya jarang tertuju padaku. Qin Yumo adalah gadis yang sangat pandai menjaga emosi orang-orang di sekitarnya. Melihatku diabaikan. Lalu untuk sementara waktu mengesampingkan apa yang dia lakukan. Mulai memperkenalkanku. Ini adalah supervisor departemen kami. Yu Xiaofeng. Kau bisa memanggilnya Kak Yu. Jangan lihat dia agak serius. Tapi dia orang yang sangat baik. Biasanya sangat menjaga kami para peserta magang. Tahu aku akan pindah dari dekat sekolah. Dia khawatir. Kebetulan rumahnya juga dekat sini. Dia harus datang dan melihatmu. Jangan terlalu banyak berpikir. Aku merenung dan mungkin bisa merasakan sedikit rasa. Sepertinya Yu Xiaofeng ini hanyalah plester yang menggunakan posisinya untuk melecehkan bawahan wanita. Qin Yumo masih harus bekerja di bawahnya dan tidak enak untuk merusak hubungan dengannya. Mungkin karena itulah dia mencari teman pria untuk berbagi tempat tinggal. Aku langsung bersemangat. Jika aku tidak menunjukkan diriku sekarang, apakah aku pantas disebut pria? Meletakkan boneka beruang di tangan. Aku tidak punya banyak uang. Secara tak terduga, mengambil tangan kanan Yu Xiaofeng. Dan dengan sengaja menggenggamnya dengan kedua tangan. Dengan ekspresi bersemangat. Halo, halo. Nama saya Li Guangyuan. Dengan Qin Yumo. Adalah alumni dari angkatan yang sama. Dulu pernah bertemu di sekolah. Apakah ini kebetulan? Dunia ini begitu besar. Dia kebetulan menyewa rumahku. Rasanya seperti jodoh yang terjalin dari jarak jauh. Bukankah begitu? Yu Xiaofeng perlahan menarik tangannya. Menatapku dengan jijik seperti melihat seekor semut. Saudara Li, Anda seharusnya juga mulai magang. Bagaimana bisa Anda masih tidak mengenali identitas Anda sendiri? Tidak menentukan posisi Anda dengan tepat. Apa yang tidak seharusnya Anda inginkan? Jangan sampai Anda menginginkannya secara sembarangan. Masyarakat ini sangat kompleks. Secara kebetulan Anda bertemu dengan seseorang. Orang yang tidak bisa Anda lawan. Unsur penghinaan di dalamnya sangat berat. Bahkan Qin Yumo tidak tahan mendengarnya.
Dan buru-buru menengahi, baiklah. Aku tahu kamu mengatakan itu untuk kebaikannya. Tapi sekarang kita tidak di perusahaan. Bisakah kamu mengesampingkan jabatanmu sebagai pemimpin untuk sementara waktu? Apakah manajer Yu ada benarnya? Mungkin cara bicaraku agak kurang ajar sebagai teman. Jangan tersinggung. Yu Xiaofeng tersenyum padaku dengan santai. Keunggulan di matanya tetap tidak tersamar. Aku menahan amarah. Dan tidak ingin menjadi tidak tahu malu seperti dia. Jadi aku menyeringai seperti orang bodoh. Mengapa aku harus tersinggung? Jika menjadi pemimpin tidak bisa berbicara dengan bebas. Lalu siapa yang akan berusaha keras untuk naik? Aku mengejar lebih banyak hak untuk berbicara? Tapi sebagai seorang pemimpin. Yang terpenting, bukankah belajar melepaskan? Qin Yumo sudah dewasa. Anda masih memperlakukannya seperti anak kecil. Mengawasinya begitu ketat. Bukankah itu kurang pantas? Apalagi saat saya menyewakan. Saya sangat jeli bahwa orang ini suka kamar tidur yang tenang ini. Tempatnya adalah area umum. Anda seorang pemimpin yang telah melihat berbagai macam hal. Anda tidak mengganggu saya. Tidak hanya memanfaatkan saya. Mungkin juga tidak sopan. Anda setuju kan? Bicara sinis? Siapa bilang saya tidak bisa? Jika bukan karena sudut mata Qin Yumo yang diam-diam tersenyum. Saya rasa saya bisa mengatakan lebih banyak kebenaran. Hingga kemudian Yu Xiaofeng kehilangan keseimbangan mental. Dan berbicara semakin tidak sopan. Saat mengobrol dengan Qin Yumo tentang jurusan desain interior saya. Dia menyela, desain interior ya. Sepertinya yang melakukannya kebanyakan perempuan. Dulu saat kuliah, apakah kamu selalu menonjol? Lalu dia membahas tentang saya yang sekarang bekerja dari rumah. Dia mengejek, tidak menyangka kamu seorang pria rumahan. Malah berdandan rapi. Bukan karena tidak bisa bicara. Tapi karena ada Qin Yumo. Pikiran saya selalu selangkah lebih lambat. Setelah saya menyusun kata-kata yang ingin saya katakan. Dan bersiap untuk membalas. Qin Yumo sudah menutupi saya. Pada akhirnya saya kesal. Qin Yumo juga kesal. Kami berdua tidak berbicara. Suasana menjadi sangat canggung. Saya sangat jelas. Selama saya terus berada di kamar Qin Yumo, Ye Xiaofeng akan terus mencari masalah. Karena takut Qin Yumo kesulitan, saya beralasan ada urusan dan kembali ke kamar saya dan duduk di depan komputer. Begitu saya membuka karya komik saya melihat di bawah komentar teratas tadi malam. Ada komentar yang sangat mencolok. Mengigau. Tidak bisa membedakan antara komik dan kenyataan. Nada bicara yang familiar ini. Saya lihat. ID-nya tidak lain adalah akun kecil dari editor Xiaoyan Ge. Dia juga orang yang tidak bisa diandalkan. Semua serial manga yang menjadi tanggung jawabnya. Tidak ada satupun yang tidak dikritik pedas olehnya. Saat ini, karena komentar ini, dia dikepung oleh pembaca lagi. Bahkan ada yang mengejeknya sebagai jomblo abadi. Sampai-sampai manga pun ikut dihitung. Dengan adanya Xiao Yan sebagai pembanding. Banyak pembaca justru menyemangatiku di komentar. Bahkan membantuku memberikan berbagai saran untuk mengejar wanita. Tidak hanya harus tebal muka. Tetapi juga harus memiliki kegigihan untuk tidak menyerah. Semangat, sering-seringlah memberikan hadiah. Gunakan kejutan untuk membuatnya jatuh cinta sampai mati. Buat dia mabuk. Langsung masak nasi menjadi bubur. Setelah membaca komentar, mendung di hati sedikit terhapus. Saat aku menyadari sudah waktunya makan siang. Qin Yumo sudah pergi bersamaku bersama Yu Xiaofeng. Jadi aku memesan makanan. Dan menyelesaikannya sendiri. Sore harinya Qin Yumo tidak kembali. Aku pergi sendiri ke supermarket di bawah untuk membeli banyak makanan ringan yang dia sukai. Saat senja Qin Yumo belum juga kembali. Tapi aku secara tak terduga menerima permohonan pertemanan dari dia di WeChat. Aku segera menerimanya. Sekalian bertanya padanya. Apakah kamu akan pulang untuk makan malam? Qin Yumo, apakah kamu mau memesan makanan bersamaku? Kemarin aku melihat dapur,
Tidak ada jejak memasak. Aku sangat malu dan terus bertanya. Sore ini pergi ke supermarket untuk membeli barang. Tidak sengaja membeli makanan ringan. Apakah kamu mau membantuku menghabiskan beberapa kinyumo? Loh, di mana pamanmu? Anaknya seharusnya masih kecil. Bisa menyuruhnya membawanya saat pulang. Aku benar-benar ingin membuang ponselku. Tidak bisakah dia melupakan pamanku? Kinyumo, aku ada pekerjaan malam ini. Mungkin akan pulang sangat terlambat. Yiran, dia tidak mengatakan pekerjaan apa itu. Tapi aku mungkin bisa menebaknya. Dulu, jika dia tidak sempat kembali sebelum gerbang asrama ditutup. Biasanya karena dia menerima pekerjaan pemotretan hari itu. Belakangan karena terlalu sering. Itu berdampak buruk. Jadi dia menyewa rumah di dekat sekolah. Pindah dan tinggal sendiri. Beberapa orang merasa iri karenanya. Orang-orangnya membuat rumor tentang Huang Yao yang dipelihara. Aku menghabiskan banyak tenaga untuk menyelidiki. Membantunya mengklarifikasi. Bahkan takut dia tinggal sendirian. Tidak aman di luar. Aku bahkan diam-diam menyewa rumah di seberang gedungnya. Ini memang terlihat agak mesum. Tapi selama aku bisa melihatnya aman setiap hari, aku sudah sangat puas. Kampus kami sangat jauh dari pusat kota. Pergi dan pulang. Memakan banyak waktu. Ini juga alasan mengapa setelah perusahaan dibuka di lokasi pusat kota yang ramai. Aku pindah ke apartemen kecil ini. Hanya siapa yang bisa menyangka. Kinyumo karena hubungan magang. Juga pindah dari dekat sekolah. Dan menjadi teman sekamarku. Sudah lewat jam 9 malam. Kinyumo masih belum kembali. Suasana hati sedikit kesal tanpa alasan. Aku ingin pergi ke supermarket di bawah untuk membeli beberapa kaleng bir. Melihat ada yang semuanya berbahasa Inggris, aku mengambilnya begitu saja. Akibatnya, ini sama sekali bukan bir, bahkan belum satu kaleng habis diminum. Aku sudah hilang ingatan. Saat aku bangun, hari sudah siang. Aku secara refleks mengenakan singlet dan celana pendek dan berlari ke kamar mandi. Saat membuka pintu, mata kami bertemu. Kinyumo berdandan setengah jalan. Satu mata besar dan satu mata kecil. Aku, tidak benar. Karena gugup. Aku bahkan tidak bisa meminta maaf dengan biasa. Melihat lagi ke cermin. Bayangan yang aku selamatkan juga samar-samar muncul di tubuhku. Aku diam-diam merasa buruk. Kinyumo menyipitkan mata dengan panas. Tatapan matanya kabur. Li Guangyuan. Apakah itu kamu? Aku gugup dan tidak berani menjawab. Apakah aku akan ketahuan? Maaf. Aku sangat rabun jauh. Kinyumo tersenyum minta maaf. Baru saja saat menyiram, aku tidak sengaja menjatuhkan lensa kontakku. Saat ini aku tidak bisa melihat apapun. Bisa bantu aku berdiri? Aku terkejut dan membelalakan mata. Bisa-bisanya seperti ini. Ternyata Kinyumo memiliki rabun jauh. Dan aku sama sekali tidak tahu sebelumnya. Sepertinya pekerjaan intelijen selama 3 tahun terakhir sangat buruk. Tapi kontak dekat dengan Dewi membuat hatiku berbunga-bunga. Langsung mengangguk seperti menumbuk bawang putih, bisa. Asalkan kamu tidak keberatan. Aku belum cuci muka dan sikat gigi. PFFT, Kinyumo tertawa geli olehku. Baru kusadari aku mengingkari janjiku. Ini bukan ciuman. Apa hubungannya aku sudah cuci muka dan sikat gigi atau belum? Dengan canggung berdeham 2 kali. Aku mengulurkan salah satu lenganku. Untuk memudahkan Kinyumo memegangi tangan kecilnya yang lembut. Berkeliaran di pergelangan tanganku. Meraba-raba. Tubuhku menegang. Mau tak mau menggigil. Terlalu mendebarkan. Tekanan darahku tidak melonjak. Meninggalkan 2 aliran mimisan di tempat. Sudah merupakan ekspresi pengendalian diriku yang baik. Dari sudut mata, Kinyumo sepertinya mencuri senyum lagi. Bahunya naik turun, wajahku memerah. Tidak berani melihatnya lagi.
dengan ragu-ragu sepanjang jalan. Seperti Kasim kecil yang memapas selir istana. Membawanya kembali ke kamarku. Membolak-balik komentar di bawah komik, semakin banyak lagi. Seseorang bertanya, bukankah tokoh utama pandai memasak? Mencobanya di dunia nyata. Jika ingin mengikat seorang wanita, harus mengikat perutnya terlebih dahulu. Aku merasa pusing, hal yang dengan mudah kugambar di komik. Di dunia nyata benar-benar bisa merenggut nyawaku. Aku bukan tidak pernah mencoba memasak sendiri. Sayangnya, selain masakan mengerikan, aku tidak bisa membuat apapun. Hingga Kin Yumo pulang kerja di malam hari. Kami hanya bisa memesan makanan secara online bersama. Tak terasa sudah hari Sabtu. Ibuku datang membawakan banyak barang. Begitu masuk, dia melihat aku dan Kin Yumo sedang duduk di sofa sambil memegang ponsel dan berdiskusi tentang makan siang apa. Wajah ibuku langsung muram. Tidak tahu kalau sudah tidak punya uang. Katakan pada ibu. Selalu saja pesan makanan dari luar setiap hari. Baru kusadari. Sudah hari Sabtu. Kenapa masih makan makanan dari luar? Seharusnya mengajakin Yumo makan di restoran. Bangkit untuk membantu ibuku. Begitu masuk dapur, aku menggerutu padanya. Bisakah ibu menjaga sedikit harga diriku? Apa kata orang nanti tentangku? Ibuku memelototiku. Berpura-pura terkejut. Rumah ini sangat bersih saat aku datang. Anak baik. Kamu banyak kemajuan. Bagus sekali. Aku merasa aneh. Terdengar suara tawa dari belakang, Kin Yumo. Entah sejak kapan ikut masuk. Tertawa terbahak-bahak. Oh iya? Hai. Bagus sekali, dia menambahkan. Apa yang bisa kukatakan dikelilingi oleh kedua wanita ini? Aku hanya bisa tertawa seperti orang bodoh. Kin Yumo mendekat ke sisi ibuku Bibi. Biar aku yang bantu. Agar setiap kali pulang kerja tidak perlu terus makan makanan dari luar. Sambil berkata. Dia melirikku dengan maksud tertentu. Keduanya segera mengobrol dengan gembira. Ibuku tiba-tiba menyadari bahwa aku masih di situ dan langsung berubah wajah. Ngapain kamu berdiri di situ? Tunggu makan, sana pergi keluar. Wanita bicara. Kamu juga mau menguping? Aku merasa bingung. Sebenarnya apa yang diinginkan ibuku? Saat akan makan, Yu Xiaofeng juga datang untuk meramaikan suasana. Bahkan secara khusus membawa seikat mawar merah. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa ibuku akan lebih bersemangat saat melihatnya. Ibuku lebih bersemangat daripada melihat anak kandungnya sendiri. Saat makan terus bertanya. Anak muda dari keluarga mana ini? Tampan sekali. Bekerja di mana? Berapa penghasilan setiap bulan? Punya rumah? Punya mobil? Seberapa besar luas rumahnya? Mobil merek apa? Orang tuamu bekerja sebagai apa? Ekspresi wajah Yu Xiaofeng menjadi semakin buruk. Sepertinya dia tidak datang untuk kencan buta, kan? Mengapa dia terus menjawab pertanyaan-pertanyaan ini? Sudah lama sejak dia masuk. Sepertinya dia hanya menyapa Kin Yumo. Dan tidak mengatakan sepatah kata pun lagi. Aku makan dengan lahap. Sambil menonton keramaian. Tetapi ibuku bersikeras untuk menarikku ke dalam permainan ini. Anak baik. Jangan hanya makan sendiri. Bantu Momo membungkus sedikit. Aku menurutinya dengan patuh. Sayangnya, baru saja sumpitku masuk ke piring. Sudah dihalangi oleh sepasang sumpit lain. Bibi, biar aku saja yang melakukan hal seperti ini. Tidak perlu repot. Teman sekelas Xiao Li. Yu Xiaofeng menatapku dengan tatapan menantang dan menambahkan beberapa udang ke mangkuknya dengan cepat. Ibuku tampak terkejut. Benarkah? Kalau begitu, merepotkan Xia Yue. Dia tersenyum lebar. Langsung mendorong mangkuknya ke depan Qin Xiaofeng. Memanfaatkan kesempatan ini, aku segera membungkus beberapa udang. Melemparkannya ke mangkuk Qin Yumo. Dan membantunya menambahkan beberapa hidangan lainnya.
Diam-diam melihatnya memakan semuanya tanpa ragu. Hatiku terasa manis. Aku senang? Pasti ada orang yang tidak senang. Yu Xiaofeng, yang menyuruh ibuku melakukan banyak pekerjaan kasar, beralasan pergi ke toilet. Ketika dia kembali, ada sesuatu yang lebih di tangannya. Buket bunga mawar yang tadinya sudah diberikan sekali. Dia mengikuti langkahnya. Berjalan ke sisi Qin Yumo. Dengan penuh kasih sayang. Momo. Kita sudah saling kenal selama setengah tahun. Selama ini, perasaanku padamu. Seharusnya kamu mengerti. Hari ini ada teman sekelas Xiao Li dan Bibi sebagai saksi. Apakah kamu bersedia menjadi pacarku? Udara langsung menjadi membeku. Tidak ada dari kita yang menyangka dia tiba-tiba akan melakukan hal ini melihat Qin Yumo kesulitan. Ibuku segera menimpali Xia Yue. Mengejar gadis tidak seperti ini. Kamu terlalu tidak formal. Terlalu santai sehingga gadis itu sama sekali tidak merasakan bahwa kamu menghargainya. Kata-kata ibuku masuk akal dan beralasan. Ekspresi wajah Qin Xiaofeng berkedip. Mengatakan maaf. Akhirnya meletakkan buket bunga di samping. Dan kembali ke meja makan. Ibuku menepuk bahunya. Xiao Yu. Bibi mengerti situasimu. Kamu memang cukup baik. Tetapi masalah terbesarnya adalah kamu kurang mandiri. Hingga sekarang masih tinggal bersama orang tua. Meskipun rumahmu sangat besar. Tetapi ini akan membuat gadis itu berpikir bahwa kamu mencari pacar. Hanya ingin menambahkan pengasuh di rumah. Lihatlah Xiao Yuan saya, bahkan belum lulus kuliah sudah saya usir. Inilah yang seharusnya menjadi seorang pria sejati. Paham? Tanpa sadar ibuku membuat iklan kecil. Agak malu. Kebetulan Qin Yumo datang. Sepertinya aku harus segera menambahkan beberapa hidangan lagi. Untuk menutupi rasa bersalahku. Tak disangka dia akan berinisiatif untuk menuangkan sup untukku. Saling memberi balasan. Saat aku mendongak. Ada senyum keibuan di wajah ibuku. Serta ekspresi Yu Xiaofeng yang ingin memakan orang. Namun dengan bantuan ibuku yang luar biasa ini, dia sama sekali tidak bisa membuat gelombang. Setelah cukup makan, ibuku dengan enggan pergi. Setelah makan, ibuku menyarankan untuk pergi berbelanja di sore hari. Awalnya saya pikir dia sedang menciptakan peluang untuk saya dan Qin Yumo. Untuk itu saya secara khusus mencari di internet. Di mana tempat yang lebih cocok untuk kencan? Tak disangka 2 jam kemudian. Aku membawa banyak tas besar dan kecil di belakang sebagai kuli. Seorang tua dan seorang muda di depan fokus membeli di pusat perbelanjaan. Melihat bagaimana mereka bergaul. Sama sekali tidak seperti hari ini. Pertemuan pertama. Saya merasa tidak berdaya. 2 orang yang mudah bergaul berkumpul. Benar-benar menakutkan. Melewati sebuah toko teh susu. Ibuku tiba-tiba menoleh. Anak baik. Apakah kamu bersedia? Aku langsung mengerti. Dan dengan patuh pergi mengantri. 3 tahun lalu. Teh susu yang diberikan Qin Yumo padaku. Aku masih ingat rasanya hingga sekarang. Tanpa ragu aku membeli 1. Membelikannya 1 untuknya dan ibuku segelas lemon. Setelah menerima air madu, Qin Yumo menyesapnya. Dan dengan terkejut berkata, ini rasa black currant yang aku suka. Ibuku di samping menggigit sedotan. Memberiku tatapan menyemangati. Anak nakal. Tidak menyangka kamu cukup pandai ya? Aku merasa bersalah. Tidak berani mengakuinya. Hanya berpura-pura bingung. Benarkah? Baru saja pegawai toko merekomendasikannya. Ibuku terdiam melihat papan promosi toko teh susu. Rekomendasi spesial di atasnya. Sangat berbeda dengan yang sedang diminum Qin Yumo. Terlihat sangat berbeda. Dia memalingkan wajahnya dan diam-diam minum minumannya. Malas melihatku lagi. Rencana perjalanan selanjutnya. Hal serupa terjadi berkali-kali, setiap kali aku dengan tepat memahami kesukaan Qin Yumo. Tetapi kemudian mencari berbagai alasan untuk mengungkapkannya sebagai ketidaksengajaan.
Tatapan ibuku padaku semakin lama semakin meredup. Hingga akhirnya hanya tersisa satu arti. Anak bodoh ini benar-benar tidak mengerti. Hari semakin gelap. Ibuku mengambil barang-barangnya. Berkata ingin pulang memasak untuk ayahku. Langsung pergi dengan mobil. Meninggalkan aku dan Qin Yumo saling menatap. Kemudian aku mengusulkan. Bagaimana kalau kita memesan makanan untuk dibawa pulang? Dan memanaskan sisa makanan siang. Setelah Qin Yumo pergi bekerja, aku mulai berlatih memasak dengan giat. Beberapa kilogram kentang terbuang karena kupotong terlalu jelek. Hingga akhirnya aku memotong jariku. Aku hanya bisa fokus membuat sup. Sepanci sup iga. Aku menambahkan beberapa macam bahan. Merasa puas dengan diri sendiri. Sangat menggugah selera. Sayang sekali, tidak lama setelah makan, Qin Yumo merasa ada yang tidak beres. Dia bertanya tentang sup sebelumnya. Apakah kamu menyimpannya terlalu lama? Aku alergi alkohol. Aku tercengang. Apakah arak masak juga termasuk alkohol? Jelas aku tahu. Sayangnya aku tidak berpendidikan. Melihat gejala alergi Qin Yumo semakin parah, aku tidak berani menunda sedikit pun. Segera memanggil taksi dan membawanya ke rumah sakit. Qin Yumo sangat sibuk setiap hari. Selain magang, pekerjaan paruh waktunya juga tidak pernah putus. Dia belajar bahasa Inggris bisnis di universitas. Beberapa kali dia tidak menutup pintunya rapat. Kata-kata bahasa Inggris yang keluar dari kamar. Tidak banyak yang bisa aku mengerti. Hari ini aku menggambar draft sampai larut malam lagi. Ketika selesai, aku keluar dari kamar. Bersiap untuk memasak semangkuk di dapur. Mie kuah bening. Selama periode ini, aku memaksakan diri untuk memasak. Di jalan ini, aku bisa dibilang telah mencapai sedikit keberhasilan. Secara tidak sengaja melewati ruang makan, aku melihat Qin Yumo juga belum tidur. Sambil melihat ponselnya. Sambil menunggu mie instan melihatku datang. Dia sedikit terkejut. Kamu begadang lagi. Sedang melakukan apa? Mana berani aku memberitahunya. Adegan aku menggodanya di komik sebelumnya. Aku berulang kali. Bagaimanapun menggambarnya, aku merasa tidak puas. Waktu berlalu begitu saja tanpa terasa. Aku sengaja mengalihkan perhatian, aku berencana memasak semangkuk mie kuah bening. Apakah kamu mau? Qin Yumo tidak menyambung pembicaraan, tetapi tetap menyelidikiku. Sudah selarut ini masih belum tidur. Jangan-jangan sedang menonton film porno, ya? Bagaimana mungkin aku bisa melakukan hal lain selain menggambar draft? Suaraku agak melengking. Tetapi apa yang aku katakan adalah fakta. Hanya saja aku mencuri dia untuk pergi berobat. Qin Yumo menyipitkan mata. Menurut pengamatanku, bisnis perusahaanmu sangat sepi. Kalau tidak, kamu tidak akan bekerja dari rumah. Mie instan Qin Yumo sudah siap. Dia makan sambil bertanya, kenapa kamu selalu begadang? Apakah kamu sedang cinta daring? Orang seperti apa dia? Aku mendongak dengan terkejut. Tidak tahu kesimpulan seperti itu. Bagaimana dia bisa sampai pada kesimpulan itu? Bahkan jika pengejaranku padanya tidak terlalu belak-belakan. Tidak mungkin aku tiba-tiba berpikir, jangan-jangan ibuku mengatakan sesuatu yang aneh padamu. Jangan percaya padanya, dia suka melamun. Jadi kamu bukan gay. Bibi salah paham. Aku tidak pernah menyangka Qin Yumo akan bertanya sebelak-belakan ini. Aku bahkan ingin memberitahunya. Aku telah menyukainya selama 3 tahun penuh. Tidak pernah goyah. Namun kami baru saja menjadi teman sekamar. Kata-kata seperti ini, begitu terucap. Aku khawatir bahkan sedikit pun perasaan yang ada saat ini tidak akan bisa dipertahankan, tunggu dan tunggu lagi. Secara alami, semuanya akan berjalan lancar. Sejak Qin Yumo masuk. Setiap hari Sabtu, selalu ada orang yang datang ke rumahku. Kupikir itu lagi, si plester anjing itu. Begitu pintu dibuka,
Aku langsung dipeluk erat, kecil. Lama tidak bertemu, ingin dipotong tidak? Menepuk punggungku dengan keras. Tanpa menunggu aku berbicara, dia berbisik di telingaku tentang pacarku. Datang dari luar kota. Bisakah aku menginap di rumahmu selama 2 hari? Aku mendorongnya dengan keras. Tidak, masalah ini tidak bisa dinegosiasikan. Di dalam ada, jangan katakan meminjam. Aku bahkan tidak ingin dia masuk rumahku, di belakang muncul seorang gadis. Gadis kecil itu. Seharusnya dia adalah orang yang dulu berkencan daring, mata besar polos. Berkedip. Kami bisa pergi makan sendiri. Dia seharusnya tidak merasa kesepian. Apa yang dia katakan? Tiba-tiba juga bersemangat. Bicaranya tidak karuan. Itu Kin Yumo. Dasar kau anak nakal. Aku tahu apa yang ingin dia katakan. Cepat-cepat aku membekap mulutnya. Mendorongnya keluar dengan kuat. Tidak boleh bicara. Aku akan menjelaskannya nanti. Benar-benar sudah dicegah ribuan kali. Tetapi Kin Yumo punya kaki. Dia keluar dari kamar sendiri. Dia berbicara tidak jelas. Tidak bisa. Jika kamu tidak menjelaskan dengan jelas, aku akan tetap di sini dan tidak pergi. Kin Yumo juga menonton keramaian. Tidak khawatir tentang masalah dan membawa orang. Juga memasang sikap sebagai nyonya rumah. Xiao Yuan. Teman sekelasmu datang. Kenapa tidak memintanya masuk dan duduk? Tidak sopan berbicara di depan pintu. Aku akan gila. Dia pasti sengaja. Dia tidak pernah memanggilku Xiao Yuan Lemon sebelumnya. Dengan marah menarik tanganku. Oke. Kamu menyembunyikan wanita cantik di rumah mewah. Bahkan aku juga harus diwaspadai. Benar kan, bunga sekolah Kin? Aku beritahu kamu. Memotong perkataannya. Aku berteriak apa yang ingin mengungkapkan semuanya dulu, kan? Kalau begitu aku juga akan membocorkan rahasia. Aku melihat ke pacar Lemon. Tahukah kamu kenapa Lemon mencariku? Dia ingin Lemon tiba-tiba juga bersemangat. Dengan kuat menarik lenganku berhenti. Kita berdua diam. Jangan ada yang membicarakan siapa yang sudah lama tidak bertemu. Makan bersama Kin. Bunga sekolah juga sudi. Ayo ikut. Tentu saja aku tidak ingin Kin Yumo terlalu banyak berhubungan dengan Lemon. Orang ini tidak bisa menyimpan rahasia di dalam hatinya. Sangat mudah merusak segalanya. Tapi aku lupa bahwa pikiran Kin Yumo tidak bisa aku kendalikan. Dia dengan senang hati menjawab, oke. Sudah beberapa waktu bersama Xiao Yuan. Aku pada dasarnya tidak tahu apa-apa tentang dia. Mungkin karena kepribadianku agak membosankan. Aku Yumo selalu suka menggoda seperti ini. Untuk menambahkan sedikit kesenangan dalam kehidupan kita yang datar. Dia memiliki pengejaran yang kuat terhadap karir. Sementara aku adalah otak cinta yang sedikit licik. Jadi aku sama sekali tidak akan berharap dia tiba-tiba berhenti dari langkahnya. Dan menoleh untuk melihatku. Makan siang tadi adalah yang tersulit yang pernah saya alami. Hampir sepanjang waktu saya merasa cemas. Untungnya, Lemon yang bermulut besar ini sama sekali tidak bisa mengungkap pikiran kecilnya yang tersembunyi tentang pacarnya. Yang membuatnya tutup mulut. Tidak membongkar hal-hal yang pernah saya lakukan saat menyukai Kin Yumo secara diam-diam. Setelah makan, kami pergi ke taman hiburan bersama. Pacar Lemon memeluk lengannya dan merengek. Ayo naik biang lala. Saya langsung teringat legenda tentang biang lala itu. Sayangnya, Lemon adalah pria lurus yang bodoh. Tapi aku ingin naik roller coaster, atau kapal bajak laut. Saya mungkin bisa menebak. Dia ingin pacarnya berteriak ketakutan. Untuk memamerkan kejantanannya. Tapi dia tidak mengerti apa yang sebenarnya diperhatikan gadis. Seperti saat ini. Ketidaksenangan terpampang jelas di wajah pacarnya. Tetapi dia bersikeras pada pendapatnya. Tidak perlu naik biang lala. Kamu sudah duduk di mobil selama beberapa jam untuk sampai ke sini. Saya hendak mengingatkannya. Kin Yumo menyodok lengan saya.
Mau coba legenda biang lala itu? Berciuman di titik tertinggi, pasangan akan selamanya bersama. Atau setelah berciuman, pasangan akan berpisah? Lemon baru menyadari. Dan dengan senang hati menemani pacarnya naik biang lala. Qin Yumo dengan santai memakan es krimnya. Tetapi matanya terus menatap saya. Kamu belum memberitahuku legenda itu apa? Saya merasa ada sesuatu yang aneh dengannya, sangat aneh. Ini bukan lagi menggoda. Tetapi merayu saya, kan? Tapi dia jelas bukan orang seperti itu sebelumnya. Kemudian kami pergi ke rumah hantu. Qin Yumo menyarankan dia. Saya pikir hatinya sekuat ambisinya mengejar karir. Tanpa diduga, setelah kami dipisahkan oleh monster yang diperankan oleh staf. Wajahnya pucat. Memegang erat tangan saya. Xiao Yuan. Aku takut, jangan sampai aku tersesat. Dia memanggilku Xiao Yuan lagi dan menunjukkan sisi rentannya. Aku ingin sekali memeluknya tanpa mempedulikan apapun. Tetapi saya takut membuatnya terkejut. Setelah kejadian itu, dia akan mengingatnya dan menjaga jarak dari saya. Sampai di sudut depan, seorang pria dan seorang wanita mengambil keuntungan dari cahaya redup. Aku tanpa sadar menutupi matanya. Jangan lihat, terlalu kotor. Dia meraba kedua telingaku. Jangan dengar, nanti bisa merusak. Setelah kejadian rumah hantu anak kecil, statusku di keluarga ini tiba-tiba merosot drastis. Xiao Yuan, bisakah bantu kakak mengupas mangga? Kakak Xiao Yuan ingin makan udon malam ini. Bisakah kamu membuatnya? Suhu air pemanas air Xiao Yuan agak terlalu tinggi. Bisakah kamu bantu kakak menurunkannya sedikit? Efek ekor panjang kebahagiaan berlanjut untuk beberapa waktu. Ketika Xiao Yan dan saudara-saudaranya meminta untuk mempercepat alur cerita komik untuk yang keN kalinya. Aku juga merasa pembawa acara pria dan wanita di komik itu bersama. Sama seperti di dunia nyata. Pengakuan cinta Yu Xiaofeng terakhir kali antara aku dan Qin Yumo sudah memberikan contoh yang salah. Aku sedang mempertimbangkan untuk merancang adegan yang mengalir secara alami. Secara alami mengubahnya menjadi pacarku? Aku tidak bisa memikirkannya. Kalau begitu, coba dulu dengan komik. Coba lakukan, kabedon, menempelkan ke dinding. Aku tidak tahu apakah ini akan terlalu ketinggalan zaman. Semakin banyak aku berpikir, semakin tidak percaya diri aku. Sebuah adegan, kabedon, di komik. Aku telah berulang kali merevisi berkali-kali. Tetapi efeknya masih belum memuaskan. Saat aku sedang kesal, pintu diketuk. Dia berkata, Yuan, apa kamu sudah tidur? Itu suara Qin Yumo yang sedikit tergesa-gesa. Aku selalu menuruti permintaannya. Tidak mau menunda. Sedetik pun, aku langsung bangkit dan pergi membuka pintu. Wajah Qin Yumo tidak terlihat bagus. Ada bekas cakaran yang jelas di separuh pipinya. Di rumah ada nyamuk. Aku digigit. Apakah ada pembasmi serangga dan losion anti nyamuk? Aku akan mencarinya. Setelah selesai berbicara, aku langsung keluar. Aku ingat ada di kamar mandi musim panas lalu. Xiao Ju seharusnya menyediakannya. Hanya saja aku tidak tahu apakah sudah kedaluarsa. Ketika aku kembali dengan barang-barang itu, Qin Yumo sedang berbaring di depan komputernya. Dan layar komputer menampilkan karakter utama wanita dalam komik yang terang benderang. Adegan di mana karakter utama pria melakukan kabedon. Xiao Yuan, Xiao Mo, Di Guang dan Yu11 adalah nama pena yang saya gunakan untuk menerbitkan karya manga. Adapun Xiao Yuan dan Xiao Mo. Ketika saya menggambar manga ini, pikiran saya tidak murni. Jadi nama karakter utama pria dan wanita langsung menggunakan nama saya dan Qin Yumo. Qin Yumo perlahan bangkit. Tersenyum penuh arti. Kau hampir saja memberitahukan dengan pengeras suara bahwa ini adalah Li Guangyuan dan Qin Yumo. Aku malu dan ingin mati. Tanpa sadar ingin mencari alasan untuk melarikan diri. Kau punya banyak akal ya? Berani-beraninya kau berpikir. Kakak Qin Yumo memasang wajah muram dan selangkah demi selangkah mendekatiku.
Saat aku terpojok di dinding, dia bahkan langsung meraih dan menggenggam pergelangan tanganku. Seperti di manga, dia tiba-tiba mengangkat lenganku. Dan tangan lainnya dengan keras menekan dinding dengan suara, plak. Seperti inikah? Xiao Yuan. Otakku kosong. Aku benar-benar dioleh Qin Yumo. Dan menerima nama wanitanya dari dia. Tatapan seperti duri di hati. Mengandung kasih sayang yang tak terbatas. Astaga, biarkan aku mati saja. Aku gagap tak bisa berkata apa-apa. Ingin sekali memasukkan seluruh wajahku ke dalam tubuh. Qin Yumo tertawa terbahak-bahak. Kupikir ini akan berakhir di sini. Tanpa disangka dia mengulurkan satu tangan untuk mengangkat daguku. Dan mengangkat kepalaku yang tertunduk. Kau menyukaiku secara diam-diam selama 3 tahun ya? Kau tidak pernah berpikir untuk menyatakan cinta. Otakku meledak seketika. Ternyata dia tahu segalanya. Aku menutup mata tanpa daya. Dan berkata dengan susah payah. Aku tidak berani. Qin Yumo tertawa sangat senang. Saat tawa mereda, udara membeku sesaat. Mau mencoba berkencan denganku? Suaranya sepertinya bergetar. Seolah membawa keberanian yang besar. Aku tidak percaya. Membuka mata. Ingin meminta bukti padanya. Apakah kata-kata barusan itu benar? Namun dia malah berlari dengan wajah merah padam karena malu. Ternyata dia juga hanya menggunakan 3 jurus pertama Cheng Yao Jin. Setelah menyelesaikan semuanya, dia kehabisan tenaga. Aku tidak bisa tidur. Karena aku tidak bisa menentukan apakah Qin Yumo bercanda atau serius. Riwayat obrolan WeChat masih berhenti di sore hari. Kami membahas makan malam apa. Aku tidak bisa menahan diri untuk bertanya apakah yang dia katakan sebelumnya serius. Dia tidak membalas. Aku tidak tahu apakah dia sudah tertidur. Aku menunggu dengan cemas. Aku tidak bisa menahan diri untuk bertanya lagi. Mengapa harus aku? Aku sangat biasa. Akhirnya dia membalas biasa. Hanya relatif saja. Mungkin di matamu. Dulu para pengejarku sangat mempesona. Tetapi di mataku mereka sangat biasa. Aku tidak mengerti apakah selera Qin Yumo berbeda dari orang biasa. Qin Yumo, mereka semua tidak bisa memberiku rasa aman. Tetapi aku memiliki keinginan untuk melindungimu. Kata-katanya agak tidak bisa dijelaskan. Tetapi aku tahu aku telah terlihat jelas. Ini bertentangan dengan motif awalku mengejarnya. Aku bertaruh dengannya bahwa aku adalah seorang pria. Seharusnya aku yang melindungimu. Qin Yumo, kamu patuh saja di rumah menjadi tuan tanah. Lalu menggambar komik dan memasak. Kakak yang baik akan menghasilkan uang untuk menghidupimu. Aku sangat malu. Dia bahkan tahu apa saja aset yang aku miliki. Pasti ibuku yang memberitahunya. Benar? Seluruh bangunan ini adalah milik keluargaku. Jadi aku bisa dengan tenang menjadi pria rumahan, menjadi ikan asin, dan menggambar komik. Ini adalah belasan tahun yang lalu, kebun buah keluargaku disukai oleh pengembang dan digunakan untuk bertukar. Aku tiba-tiba teringat. Ketika aku masih kecil, sahabat ibuku memiliki seorang putri seusia denganku. Namanya sepertinya Mumu. Aku sepertinya pernah berkata, nanti aku ingin menjadi Ultraman untuk mengalahkan monster. Kamu perempuan harus tinggal di rumah memasak. Kenangan yang terkubur semakin jelas. Berkali-kali, aku mendorong Qin Yumo menjauh. Adegan menolak bermain dengannya muncul. Jadi semua yang aku alami padanya berasal dari siklus sebab akibat masa kecil. Aku juga ingat, ketika aku masih kecil, ada suatu masa. Ibuku sangat marah saat menelepon. Selalu memaki orang. Seperti berselingkuh. Perceraian bajingan. Kata-kata ini pernah muncul dengan sangat biasa. Jika semua ini dirangkai, aku bertaruh dengannya bahwa Qin Yumo memperlakukan semua pengejar. Mengapa selalu bersikap menghindar? Dan aku menjadi pilihannya karena penampilanku tidak menarik. Jadi aku menjadi pilihannya. Perasaan ini seperti aku anjing kecilnya. Dan juga seekor anjing kecil yang penampilannya tidak menarik.
Aku merasa sedih. Kamu boleh menganggapku jelek. Tapi aku tidak butuh perlindunganmu, Qin Yumo. Oh, kalau begitu kamu harus berusaha keras. Pacar masa depanku masih membawa kata masa depan. Tidak senang. Aku baik-baik saja. Bonus pacarku Qin Yumo. Aku bertemu dengan seorang pria yang sangat istimewa. Dia melakukan cinta rahasianya padaku secara ekstrim. Berkali-kali, di sudut kerumunan, aku bisa melihat sosoknya yang sengaja bersembunyi. Aku tahu dia tidak punya niat buruk padaku. Karena tatapannya selalu begitu bersih. Murni. Seperti saat pertama kali aku bertemu dengannya di kuliah umum. Saat itu di matanya, aku, seorang wanita cantik yang kemanapun pergi akan menimbulkan keributan. Ternyata tidak sebanding dengan seekor kucing bernama Jingjing yang dia bandingkan. Aku teringat masa kecilku. Aku juga pernah memelihara seekor kucing bernama Jingjing. Saat itu orang tuaku selalu bertengkar. Aku sangat kesal. Jadi aku memberinya nama itu. Kemudian suatu kali ayahku membanting pintu dan pergi. Pintunya tidak tertutup rapat. Dia lari keluar dan tidak pernah kembali. Pertengkaran mereka berasal dari perselingkuhan ayahku. Karena itu, ibuku menderita selama bertahun-tahun. Mempersempit lingkaran hidupnya semakin sempit. Sahabat yang dulunya sangat dekat. Sekeluarga pindah ke ibu kota provinsi. Setelah menetap, mereka hanya menelepon untuk menyapa saat tahun baru. Aku takut pada cinta. Takut pada pernikahan. Takut suatu hari nanti aku akan menjadi seperti ibuku. Jadi selama kuliah, meskipun banyak pria mengejarku, aku tidak pernah tergoda. Universitas tempatku belajar berada di ibu kota provinsi saat aku masuk. Ibuku khawatir tidak ada yang menjagaku. Dia secara khusus menemaniku ke sana. Dan mempercayakanku kepada Bibi Li, sahabatnya. Bibi Li punya seorang putra. Tidak hanya seusiaku, tetapi juga masuk universitas yang sama denganku saat aku masih kecil. Dia bercanda dan berkata, menungguku dewasa untuk menjadi menantunya. Karena itu, aku khawatir dia akan menjodohkanku dengan putranya dan jarang pergi ke rumahnya. Aku hanya bisa sering menghubunginya melalui telepon. Karena itu, aku berhasil menghindari setiap kesempatan untuk bertemu putranya. Saat magang di tahun keempat, Bibi Li tiba-tiba memberitahuku. Putranya tinggal di apartemen 2 kamarnya sepanjang hari. Diam-diam seolah-olah dia sedang menjalin hubungan online dengan seorang pria. Dia berharap aku bisa tinggal di apartemen itu. Untuk membantunya memverifikasi dan merawat kehidupan sehari-harinya. Tidak lama kemudian, Qin Yumo memecah kebuntuan terlebih dahulu. Permisi, apakah di sini ada lowongan untuk disewa? Dia adalah pria yang diam-diam mengagumiku selama 3 tahun. Ternyata adalah putra Bibi Li, Li Guangran. Aku tanpa sadar ingin menolak. Tetapi kata Gei terus menghantuiku. Aku bahkan curiga bahwa yang menyebabkan situasi saat ini mungkin adalah aku, si biang keladi. Bibi Li? Ya, aku benar-benar baik. Aku harus bertanggung jawab. Tidak bisa melihatnya mengambil jalan yang salah. Takut ketahuan oleh Li Guangyuan. Aku pergi untuk menyelidiki Li Aginya. Biarkan aku berpura-pura menjadi mitra kerjasama biasa. Ketika dia datang untuk membuka pintu, aku benar-benar tercengang. Jika aku tidak terlalu mengenalnya, dia hampir mengira dia salah mencari tempat. Karena dia harus berpura-pura menjadi paman, maka aku harus bekerja sama dengannya. Kemudian, saat menandatangani kontrak, dia secara tidak sengaja menandatangani nama pena di Guangyu 11. Dan 2 bintang kecil yang nakal. Saat itu, seharusnya aku merasa jijik. Seharusnya aku menolak hidungnya yang tak kenapa terasa sedikit perih. Seumur hidupnya selain ibuku, dia seharusnya adalah orang yang paling menghargaiku. Aku memutuskan untuk memberinya kesempatan. Juga memberi diriku sendiri kesempatan.
Tapi dia tidak berinisiatif. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Terpaksa mengeluarkan koyo ini sebagai alat. Tidak kusangka reaksinya agak bodoh. Berkali-kali kemudian aku yang berinisiatif memberinya kesempatan. Terus-menerus memberinya kode. Sayangnya dia tidak peka. Aku curiga dia memiliki kepribadian menghindar. Karena setiap kali aku ada, dia selalu bertingkah agak tidak normal. Hingga malam itu, aku pergi ke kamarnya untuk memintanya membantuku mencari sesuatu. Tidak sengaja menemukan dia menggambar komik roman berdasarkan aku dan dia sebagai model. Bahkan nama tokoh utamanya pun menggunakan nama asliku dan namanya. Tapi dalam kenyataan, kenapa dia begitu pengecut? Saat itu dia sedang menggambar tokoh utama wanita. Adegan saat tokoh utama pria menempelkannya ke dinding. Otakku menjadi panas. Aku tidak tahan untuk menggodanya lagi. Jadi sebaliknya, aku menempelkannya ke dinding. Begitulah, di bawah serangan gencaranku, dia melepaskan cangkang kura-kura tebalnya. Naik tingkat menjadi pacarku.